berjumpa lagi bersama kami di Minggu Gembira Kristus Raja Solo Baru. Saya Kak Sofi, Kak Mira, Kak Kristi, dan juga Kak Aci. Apa kabar Sobat Kristus? Tentunya sehat dan penuh dengan sukacita. Oh iya Sobat Kristus, selain kita mau berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, dan seru-seruan, kita nanti mau mengajak kalian untuk meneladan Tuhan Yesus yang suka menolong dan membantu orang lain. Jadi kalian sejak kecil harus mau menolong dan membantu. Apalagi di masa pandemi ini, kita harus membantu sesama. Nah, penasaran ya sama kegiatan ini? Tetap bersama kami, bersama kakak-kakak ya. Nah, untuk mengawali kegiatan hari ini, kita ambil sikap berdoa ya Sobat Kristus. Doa akan dipimpin oleh Kak Aci. Hai, selamat pagi adik-adik semua. Juga selamat pagi bagi pendamping iman anak. Marilah sebelum Minggu Gembira kita mulai dengan doa pembuka. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami terima. Kami mohon bimbingan dan curahan kasih-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Semoga kami senantiasa dimampukan untuk meneladan Yesus yang suka menolong dan berbagi kepada sesama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Sobat Kristus yang terkasih, di awal kita sudah disegarkan dengan lagu pembukaan 5 roti dan 2 ikan. Saya mengajak Sobat Kristus untuk duduk mengambil sikap yang baik. Sejenak kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang kisah 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana kisahnya? Kita akan mendengarkan cerita dari Kak Kristin. Kemudian nanti dilanjutkan renungan oleh Kak Sofi. Sabda Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21. Yesus memberi makan 5.000 orang.
Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari padaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa yang membuat mukjizat menggandakan 5 roti dan 2 ikan untuk makan 5.000 orang? Cukupkah menurut kamu 5 roti dan 2 ikan untuk makan sebanyak 5.000 orang? Wah, bim salah bim, pesulap manapun tidak akan bisa melakukannya. Hanya siapa yang di dunia ini yang bisa? Ya, hanya Tuhan Yesus yang mampu melakukannya. Hal tersebut dilakukan Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena peduli dan penuh dengan belas kasihan. Bayangkan, 5 roti dan 2 ikan bisa membuat kenyang 5.000 orang, bahkan masih tersisa 12 keranjang, betul. Bahkan karena kasihnya pada kita, manusia yang berdosa, ia merelakan dirinya, menderita, bahkan wafat di kayu salib, demi menebus dosa-dosa manusia. Yesus memberikan contoh teladan agar kita mau peduli dan berbagi apa yang kita miliki bagi sesama kita. Tuhan akan selalu memberkati jika kita juga mau menjadi berkat bagi sesama. Nah, anak-anak, apa yang bisa kalian lakukan di saat sekarang? Tuhan Yesus ingin memakai kita, memberkati dan menjadikan kita berkat bagi sesama. Mari anak-anak, kita coba untuk peduli dan berbagi dengan orang di sekitar kita. Sobat Kristus, saatnya kita berkreasi. Nah, Kak Sofi, sebenarnya hari ini kita mau diajarin buat apa sih? Kita hari ini mau buat keranjang ajaib. Yeay, aku mau Kak. Gimana caranya? Pertama-tama kita siapkan dulu alat-alat yang kita akan gunakan. Nah, yang pertama, adik-adik boleh menyiapkan kertas lipat. Pilihlah 3 warna kertas lipat atau lebih yang adik-adik sukai. Kebetulan Kak Mira dan Kak Sofi menyukai warna biru, merah, dan juga kuning. Selanjutnya ada lem atau double tip sebagai alat untuk merekatkan kertas. Untuk memotong kertas kita gunakan gunting.
Ya, sebelumnya kita akan garis-garis dulu kertasnya menggunakan penggaris dan pensil. Ayo Kak, cepetan, aku mau coba. Oke, mari kita coba. Siapkan alas yang sudah kamu potong tadi, kemudian kamu rekatkan. Menjadi seperti ini. Setelah selesai, rekatkan satu potongan lagi untuk menutup alasnya agar tidak lepas. Kemudian balik. Untuk membuat keranjang, kita akan anyam dindingnya. Pernah membuat anyaman? Diselang-seling ya. Nah, di sini masuk, kemudian ini di luar, masuk lagi, sampai mengelilingi alasnya. Tara, setelah jadi keranjangnya, silakan sobat beri gantungan, kemudian berhiasan sesuai dengan keinginanmu. Oke, Kamira, ternyata dalam membuat keranjang ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Betul Kak Sofi, bagi adik-adik mohon bantuan pendampingannya ya Papa dan Mama, karena menggunakan gunting untuk menggunting. Jangan lupa adik-adik berkreasi bersama Mama dan Papa, menggunakan foto kemudian dikirimkan ke grup Piut atau Pia Kristus Raja Solo Baru. Jangan lupa menuliskan nama dan juga lingkungan asal. Nah, selamat mencoba adik-adik. Sobat Kristus, terima kasih karena sudah setia bersama kami dari awal sampai akhir. Ingat, kita harus selalu menolong dan selalu melayani sesama. Nah, kegiatan hari ini kita akan tutup dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Kak Aci. Adik-adik, sekarang Minggu Gembira sudah selesai. Semoga apa semua yang sudah diberikan dari ibu-ibu pendamping dapat adik-adik terima dan dapat adik-adik teladani. Sekarang kita tutup dengan doa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Selamat siang Bapa, terima kasih untuk perlindunganmu selama kami mengikuti kegiatan sekolah minggu online ini. Semoga kami senantiasa bertumbuh dalam iman Katolik dan lebih mengenalmu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Selamat siang, sampai jumpa lagi. Dadah, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.